Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 9 tentunya yang saya cintai. Pagi hari ini saya selalu berdoa buat kalian, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat, berhasil dengan apa yang kalian cita-citakan di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pelajaran kita kali ini, yaitu mengenai pembahasan tentang fikih. Fikih kita lanjutkan di bab ketiga. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana upah dan tata cara membayar. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana kita melakukan pengurusan jenazah. Apa? Kita lakukan pengurusan jenazah, atau kalau bahasa kerennya adalah pemulasaraan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Kita tahu anak-anakku sekalian bahwa kewajiban kita terhadap mereka yang sudah meninggal dunia atau kewajiban yang masih hidup ada 4 macam. Yang pertama yaitu memandikan. Kemudian yang kedua menyolatkan. Dan yang ketiga adalah mengkafani dulu. Mengkafani kemudian menyolatkan. Dan yang keempat adalah menguburkan. Nah, itu kewajiban kita yang masih hidup terhadap mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah atau telah meninggal dunia. Nah, perawatan jenazah atau mati atau meninggal dunia merupakan satu peristiwa yang pasti akan menimpa kepada setiap makhluk Allah yang bernyawa. Iza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, orang yang sudah meninggal dunia atau mati atau meninggal dunia, peristiwa pisahnya roh jasad manusia, dia akan kembali ke alam masing-masing. Jasad manusia akan kembali ke tanah, sedangkan rohnya akan kembali ke alam roh, menunggu datangnya hari kiamat. Dan itu termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib. Hal yang perlu diperhatikan orang muslim terhadap saudara muslim yang nazar, apa yang harus dilakukan? Dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian diajarkan mengucapkan lafal kalimat tauhid. Jadi kita bimbing mereka yang dalam keadaan sakratul maut mengucapkan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bimbing. Kalau khawatir dia tidak bisa mengucapkan secara lengkap, apa kita bilang? Allah, 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 illallah, illallah. Nah, gitu. Nah, kemudian dibacakan surah Yasin. Pokoknya dibimbing untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ketika orang muslim telah menghembuskan napas terakhir atau mati, segera kita lakukan. Matanya hendaknya kita usahakan dipejamkan, diginikan. Nah, supaya matanya tidak melotot. Kemudian seluruh anggotanya ditutup dengan kain. Bagi keluarga diperbolehkan mencium wajah mayat keluarganya yang telah meninggal dunia, atau ahli warisnya yang mampu segera melunasi hutangnya. Bagaimana hukum perawatan terhadap jenazah? Perawatan jenazah mulai dari memandikan sampai dengan pemakaman hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kewajiban yang gugur apabila telah dilakukan oleh sebagian yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Lawannya fardu ain, kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap mukallaf atau orang yang beriman yang sudah taklif. Nah, fardu kifayah ini terhadap perawatan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jadi harus ada orang yang bisa memandikan, harus ada orang yang bisa mengkafani dalam satu lingkungan, ya. Kalau orang Sunda dibilang lebe, kalau orang kita dibilang amil. Nah, itu ya. Nah, walaupun demikian kita harus punya pengetahuan bagaimana tata cara secara teori pengurusan terhadap jenazah. Gitu.
Artinya suatu kewajiban yang bersifat kolektif bagi umat Islam pada satu kelompok masyarakat. Maksudnya apabila telah ada kelompok muslim yang melaksanakan, ternyata sudah cukup orang Islam yang lain tidak mesti melakukan. Nah, walaupun demikian saya katakan tadi kita harus memahami dan mengetahui kewajiban-kewajiban kita selaku muslim terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Nah, langkah-langkah perawatan jenazah, pertama, kewajiban yang pertama yang harus dilakukan adalah memandikan. Nah, kewajiban yang pertama memandikan, karena jenazah tidak bisa mandi sendiri ya. Nah, dia harus dimandikan oleh kita yang masih hidup. Nah, memandikan jenazah merupakan kewajiban pertama yang harus segera dilakukan setelah muslim meninggal dunia. Nah, perlu kita tahu urutan memandikan jenazah. Pertama, apabila memungkinkan jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi, misalnya di dipan atau balai-balai atau tempat yang sudah dirancang. Dia memungkinkan tempat yang tinggi. Alhamdulillah sekarang di setiap rumah-rumah ibadah, baik musola masjid, itu punya sarana tersendiri untuk tempat memandikan. Ada selangnya, biasanya dibuat dari stainless atau besi gitu kan. Kalau dulu mempergunakan dipan, bantalnya menggunakan kedebong pisang. Tapi alhamdulillah sekarang secara perkembangan zaman sudah ada tempat khusus untuk tempat memandikan. Kemudian jenazah ditempatkan yang terlindung dari panas matahari, hujan ataupun penglihatan mata, ditutup, dikasih apa? Penghalang. Baik menggunakan kain atau edeng-edeng lah bahasa Betawinya ya, ada penghalangnya, ditutup gitu ya, ada tirainya, tidak dibiarkan di ruang terbuka. Kemudian sediakan air dalam jumlah yang cukup, biasanya mempergunakan gentong ya, atau biasanya mempergunakan selang, pokoknya cukuplah, sediakan air dalam jumlah yang cukup. Kemudian dicampur dengan harum-haruman air itu. Pakaian jenazah agar diganti dengan pakaian basahan. Misalnya apa? Sarung. Sarung itu biasanya kain panjang ya. Kalau orang dulu kain panjang disiapin untuk persiapan kalau dia mati. Sehingga mudah dalam menjaga aurat jenazah. Jadi kalaupun dimandikan tidak telanjang bulat, ditutupi dengan kain panjang. Nah, pakaian jenazah ini gunakan sarung tangan buat orang yang memandikan ya, bersihkan bagian tubuh tertentu sambil apa? Menekan bagian perutnya. Bagian perutnya ditekan karena perut ini sumber tempat makanan, ditekan ya secara perlahan agar seluruh kotoran keluar. Kemudian dibersihkan pula kuku-kukunya, digunting kukunya, dirapikan, giginya disikat gigi, tapi tidak menggunakan sikat gigi, biasanya menggunakan potongan kain. Lubang telinganya dibersihkan, hidung-hidungnya juga dibersihkan. Seperti kita mandi dalam keadaan mandi besar, semuanya dibersihkan lubang-lubangnya. Siramkan air ke seluruh tubuh secara perlahan ya, dimulai dari sebelah kanan, dari anggota tubuh bagian atas ke bawah, disunahkan disiram sebanyak 3 kali. Disiram terakhir, kemudian dicampur dengan wangi-wangian atau kapur barus. Apa sih anak-anak kapur barus itu? Kamper ya, kamper yang sudah ditumbuk. Nah, itu dicampur dengan air, kemudian disiram dengan kapur barus. Setelah siraman terakhir, agar dikeringkan dengan handuk secara perlahan-lahan. Walaupun dia sudah jadi mayat, sudah jadi jenazah, tapi harus diperlakukan secara perlahan. Tidak boleh, kalaupun ada aibnya, tidak boleh menceritakan aib jenazah itu kepada orang lain bagi mereka yang memandikan. Sedangkan orang yang paling berhak memandikan siapa? Tidak sembarang orang ya. Kalaupun amil, ya kalau wanita, amilnya harus wanita yang memandikan. Kalau laki-laki, atau ya harus laki-laki. Tapi namun demikian, keluarganya lah yang berhak memandikan. Apabila jenazah laki-laki, orang yang paling berhak memandikan adalah apa? Istri. Apabila dia punya istri. Kemudian mahram. Mahram itu baik laki-laki atau perempuan dari yang paling dekat, anak-anaknya gitu ya. Nah, itu yang hubungan punya mahram. Kemudian orang Islam laki-laki yang menguasai cara memandikan.
Apabila jenazahnya perempuan, yang paling berhak memandikan siapa? Suami. Apabila mempunyai suami. Kemudian mahramnya, keluarganya, anaknya, ya, adik-adiknya, gitu. Pokoknya keluarga sejalur senasab. Orang Islam perempuan yang menguasai tata cara memandikan. Nah, itu kewajiban pertama terhadap jenazah. Nanti kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya, langkah kedua setelah memandikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita terhadap jenazah. Pertanyaan pertama, apa hukumnya pengurusan jenazah? Kemudian yang kedua, apa artinya fardu kifayah? Pertanyaan yang ketiga, soalnya adalah ada berapa kewajiban muslim yang masih hidup terhadap mereka yang meninggal dunia? Sebutkan. Itu pertanyaannya. Mudah-mudahan pertemuan ini walaupun singkat, sekali lagi membuka wawasan kita untuk tentunya lebih mendalami dalam hal pengurusan jenazah. Sampai bertemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.